dari kelompok peribumi itu saja kan, 1,500 suku itu dapat disatukan. Halo sahabat, halo Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, Pancasila dijadikan pedoman pada generasi muda untuk tetap menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Di Indonesia, nilai Pancasila sudah diperkenalkan dan wajib diterapkan sejak usia masa sekolah. Terdapat 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Namun berbeda dari narasi yang diungkapkan oleh pakar bahasa Malaysia yakni Prof. Dr. Theo Koseong berikut yang mengatakan bahwa, rukun negara yang dimiliki Malaysia hanya sekedar simbolis saja. Mari kita simak cuplikannya. Itulah istilah yang digunakan pakai dalam perlembagaan persekutuan kita. Apabila kita sebut tentang bahasa kebangsaan kita, namanya ialah bahasa Melayu. Itu pada perkara 152 perlembagaan persekutuan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara kita, berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi. Istilah bahasa Malaysia ni datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Indonesia mengambil bahasa Melayu, mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa negara dengan memberi nama nasional, bahasa Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan, 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu caranya. Maka selepas urusan kaum 13 Mei, kita memberi nama bahasa Melayu itu bahasa Malaysia. Tetapi kita tidak ada ubah dari segi perlembagaan. Maknanya nama itu kita angkat untuk tujuan sosiopolitik saja. Untuk menjadi wadah yang kononnya lebih mesra lah kepada yang bukan Melayu, untuk mendakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara mereka bangga. Tapi sayangnya dengan nama sedemikian kan, makna nama nasional lah bahasa Malaysia itu, penerimaannya pun tak seberapa lah. Maknanya, ialah kalau waktu tu kita tanya orang bukan Melayu, pemimpin Cina dan sebagainya, mereka mengalu-alukan penamaan itu. Baguslah, ini bahasa kita semualah rakyat Malaysia. Dan sepatutnya nama bahasa Malaysia itu boleh mempertingkatkan kebanggaan terhadap bahasa Melayu itulah. Tetapi sayangnya dia tinggal nama sajalah. Dari segi perundangan negara, tidak ada pun istilah bahasa Malaysia itu digunakan pakai. Dan dari segi sosial budaya pun, fitrah di mana-mana pun, bahasa itu diberi nama dengan mengambil nama kelompok bangsa itu yang menuturnya sebagai bahasa ibunda. Bahasa Jepun, bukan bahasa negara Jepun, bahasa orang Jepun. Kan? Walaupun kita kata bahasa Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggeris, dia tak panggil Indonesia language, Indonesian. Bila ada Indonesian tu orang lah. Dan kalau kita guna bahasa Malaysia, nama Inggerisnya Malaysian, bukan Malaysia language. Contoh bahasa Inggeris kan, dituturkan di Australia, dia tak bagi pun nama bahasa Australia kan, bahasa kelompok asal-usul di Inggeris. Bahasa Inggeris dituturkan di Kanada pun bukan bahasa Kanada, bahasa Inggeris. Dia mula di England kan, orang Inggeris. Pergi ke Amerika pun English juga. Dia American English lah. Dia lain daripada British English. Jadi kita banyak benda kita gagal. Maknanya kita mengambil rukun negara kita pun dari Indonesia juga, iaitu Pancasila mereka kan. Dan Pancasila di sana begitu berjaya. Kita di sini tak berjaya. Berjaya
pada tahap awal saja. Ingat 5 prinsip itu. Tahap ingat saja. Hafal saja. Sepatutnya kerajaan kita langkah daripada hafal ingat itu kepada faham. Kita harus memahamkan rakyat, anak-anak di sekolah itu tentang makna setiap prinsip itu, rukun negara sebagai keseluruhannya, dan sekarang diangkat 5 cita-cita negara itu. Lepas faham, kita nak angkat nilai aman. Jadi kita berhenti pada tahap hafal dan ingat. Yang itu kita hadapkan. Hafal 5 prinsip dari sekolah rendah sampai tua pun masih ingat lagi. Jadi entahlah, di Malaysia ni banyak perkara yang baik tetapi tak ke mana sebab kita lemah dari segi pelaksanaan. Kita hangat-hangat mula-mula memang kita hebat. Lepas itu kita tersasar. Ya. Begitulah realita bahasa Melayu di Malaysia. Dalam video tersebut pakar studi etnis Malaysia dengan jelas menyatakan bahwa mereka telah gagal bahkan telah tersesat untuk menggunakan bahasa Melayu dalam menyatukan masyarakat multiras negeri itu. Apa pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Pak D kali ini akan mereaksi video dari salah satu video yang cukup menarik, yaitu pembahasan mengenai kebangsaan Malaysia itu sendiri, terutama dari sisi bahasa, dan tentu juga dari rukun kenegaraan mereka, yang ternyata bahasa dan rukun negara mereka ini adalah meniru dari Indonesia. Tapi peniruan ini tidak lantas menjadikan Malaysia bisa menggunakannya dengan sukses. Karena apa? Karena ternyata mental mereka adalah masih mental British. Mereka lebih bangga dengan British. Mereka lebih bangga dengan apa yang digunakan dan aturan-aturan yang diterapkan oleh Inggris terhadap Malaysia. Sehingga mereka melupakan bahwa mereka perlu membangun bangsanya sendiri, jati dirinya sendiri, yang ternyata untuk hari ini, sampai tahun ini, mereka sangat menyadari bahwa mereka kehilangan jati diri. Jati diri mereka tergadai dengan pola dan pemikiran dari bangsa Inggris. Nah, inilah yang menyebabkan bahasa nasional mereka ataupun rukun negara mereka tidak bisa dijalankan secara maksimal. Karena kembali lagi, orang-orang yang di parlemen, orang-orang yang di kerajaan, mereka lebih cenderung memikirkan hal-hal yang sifatnya adalah urusan ke ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah urusan yang berhubungan dengan tata negara Inggris. Kenapa? Yaitu jauh lebih mudah daripada mereka harus merubahnya menjadi tata negara dalam bahasa Melayu atau dalam kebudayaan Melayu. Ini tentu akan memerlukan reformasi yang cukup rumit dan besar. Nah, inilah yang menyebabkan mereka tetap bersiteguh bahwa apa yang sudah ada sekarang ini sudah nyaman. Tetapi di sisi lain, ini yang jeleknya, kenyamanan yang dirasakan mereka ini mereka tampilkan. Kenapa? Ketika bicara masalah kenegaraan, bicara masalah jati diri, mereka akan kembali lagi ke masalah bahasa Melayu, masalah ke bangsa Melayu, yang hanya dijadikan bahan propaganda politik. Jadi tidak ada keseriusan dari pihak kerajaan ataupun parlemen untuk bisa mengembangkan bahasa Melayu dan jati diri Melayu mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, polemik seperti ini tentu saja membuat mereka akhirnya mencari jalan pintas, yaitu dengan cukup mengambil seni budaya yang ada di Indonesia sebagai seni budaya mereka, dengan alasan bahwa seni budaya tersebut telah ada juga di Malaysia. Inilah yang menyebabkan kita selalu merasa dijolimi ya dengan klaim-klaim seperti itu. Nah, dari sudut ini saja kita bisa mengetahui bahwa di Malaysia sendiri sebenarnya jati diri mereka itu sudah goyah. Semestinya ketika bahasa mereka dinamakan dengan bahasa Malaysia,
Kalau itu memang dipegang teguh dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan, Pade yakin secara pribadi mereka akan memiliki bahasa Melayu yang kuat di negaranya. Itu kalau mereka tetap berpendirian dengan menggunakan bahasa nasional adalah bahasa Malaysia. Sementara untuk sekarang, sampai dengan sekarang, bahasa nasional mereka tetap menggunakan istilahnya bahasa Melayu. Yang notabene hal ini sulit diterima oleh bangsa-bangsa yang lain karena kita tahu bahwa di Malaysia itu ada bangsa Melayu, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Tentu dengan penamaan bahasa nasional adalah bahasa Melayu, bangsa yang dari Cina dan bangsa dari India tentu tidak mau menerima begitu saja. Akhirnya mereka berpikiran untuk menggunakan seni dan budaya bangsanya masing-masing di dalam satu negara. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.